Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, jamaah qiyamul lail yang dimuliakan Allah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Ta'ala kita dapat melaksanakan puasa tahun ini. Mungkin di antara saudara kita, teman kita, sahabat kita yang tahun kita bersama di masjid yang tercinta ini, mungkin ada Ramadan tahun ini, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengisi berbagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mereka sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam meningkatkan dan dalam mempelajari serta mengamalkan ajaran beliau yang berpandukan pada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, kepada saya diberikan judul untuk ceramah perdana atau pertama hari ini, Ramadan sebagai bulan pendidikan, Tasyahrud At-Tarbiyah. Ketika kita pelajari, kita baca berbagai informasi tentang bulan pendidikan, baik itu dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, juga pendapat para ilmuwan kita atau para ulama kita. Tidak, malam hari ini saya menjelaskan minimal ada 5 yang berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan pendidikan atau bulan tarbiyah. Yang pertama adalah Ramadan, bulan untuk latihan agar menjadi orang yang terbaik insya Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebagai orang yang bertakwa. Karena memang takwa merupakan nilai tertinggi dan merupakan orang-orang terbaik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Ramadan kita ini memberi peluang yang terbaik untuk kita semua. Hal ini kita lihat kembali informasi puasa ini yang diawali pada surah Al-Baqarah 183 yang akhir ayatnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Dan ternyata di akhir ayat Al-Baqarah 187 kalimat yang sama, hampir sama dengan kalimat la'allahum yattaqun. Itu artinya bahwa secara implisit peluang umat Islam, terutama orang-orang beriman, untuk menjadi orang bertakwa itu sangat terbuka luas pada kita semua. Dan ketika orang beriman sampai ketika takwa itu, disitulah kita namakan orang terbaik pada pandangan Allah. Dalam surah Al-Hujurat 13 Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, bukan banyak hartanya, bukan tinggi kedudukannya, tetapi kata Allah, orang yang paling takwa di antara kalian. Dan ternyata puasa Ramadan kita ini mendidik kita, melatih kita agar menjadi orang terbaik. Itulah dan ahli kita katakan kembali, Ramadan melatih kita untuk menjadi orang terbaik atau melatih menjadi sehat dan soleh individual. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan dikata sebelum pendidikan karena memang Ramadan menyuruh kita, mengantarkan kita untuk lebih menjiwai perasaan empati, simpati kepada orang lain. Kenapa demikian? Selama Ramadan insyaallah mulai besok kita merasakan, mungkin di antara merasa haus dan dahaga, lapar dan sebagainya.
Ini bisa kita bayangkan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau kita mungkin hanya 1 bulan, katakan 30 hari, atau mungkin 9 hari kita puasa. Sementara banyak orang di berbagai bangsa negara ini, bahkan bangsa saudara kita sendiri, banyak yang belum pasti kapan berakhir puasa mereka. Mungkin bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa tahun yang mereka merasakan kelaparan. Nah, dengan puasa itulah melatih diri kita agar benar-benar menjadikan diri sebagai soleh sosial, atau menciptakan kepedulian, perhatian kita, kasih bersama, saling memberi, membantu, demi harkat martabat Muslim itu sendiri. Oleh karena itulah, maka dikatakan bulan Ramadan yang di dalamnya memberikan informasi dan melatih diri kita semua untuk menjadi orang-orang yang soleh. Di samping sosial individual, juga adalah menjadi soleh sosial, peduli dan memperhatikan nasib kaum orang atau saudara kita yang lain. Yang ketiga adalah puasa Ramadan kita terdapat nilai pendidikan yang ketiga, melatih kita lebih sabar. Sabar mengendalikan hawa nafsu, sabar untuk menahan amarah. Bahkan ketika ada orang yang berusaha untuk katakanlah menghina kita, merendahkan kita, maka kita katakan, Rasul mengatakan, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Kalau andai kan kita jawab atau kita saling memarahi, dimarahi kita marahi dia lagi, sama halnya puasa kita akan jadi sia-sia. Dan itulah dalam 1 bulan kita dilatih untuk benar-benar menjadi orang yang penyabar, sabar mengendalikan hawa nafsu, sabar untuk tidak memarahi orang lain, justru kita bisa pemaaf. Karena itulah maka bulan puasa ini melatih kita untuk banyak belajar agar bersifat pemaaf dan sabar terhadap apa yang kita lakukan selama ini, baik dalam berkomunikasi dengan orang lain atau dalam berkeluarga kita sendiri. Terkadang hal-hal kurang pas dan kurang baik, maka sabar satu peluang untuk kita jadikan sebagai alat agar ibadah kita Allah terima dengan sebaik mungkin. Karena itu kata Rasulullah di bagian hadis yang lain, orang yang kuat bukan orang yang kuat fisiknya, bukan orang yang tegar badannya, tetapi kata Rasulullah yang kuat itulah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu dan orang yang dapat menjaga amarahnya. Oleh karenanya Ramadan ini insyaallah melatih diri kita semua untuk jadi orang penyabar, karena Rasulullah bisa menginginkan bahwa puasa ini tidak sia-sia, tapi melatih diri kita bersabar dan pemaaf. Yang keempat adalah Ramadan melatih diri kita untuk disiplin, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam bekerja. Makanya Rasulullah memberikan informasi pada berbagai hadisnya. Rasul katakan, kalau untuk berbuka puasa itulah benar-benar kita utamakan, menyegerakan berbuka puasa. Itu artinya bahwa ternyata ajar Rasulullah ini saya pelajari dan diteliti oleh para ilmuwan kita, termasuk dalam kedokteran, itu daya tahan kita puasa 14 jam. Dan karena di situ ada hikmah yang paling sederhana. Artinya bagi orang yang berpuasa ini disegerakan berbuka, dan sebaliknya dilemakan, diakhirkan sahur. Nah, kalau kita ibaratkan sekarang jam 5 barangkali kita imsak, mungkin jam 5 kurang 5, 5 kita selesai sahur. Dan ketika berbuka diutamakan pas waktu buka kita berbuka. Andai beberapa kali kita tahan mungkin setengah jam lagi atau mungkin 1 jam lagi, Rasul informasi pada kita, berbukalah pas begitu masuk waktu atau segerakan berbuka dan akhirkan atau makan sahur. Ini melatih kita untuk disiplin. InsyaAllah dan kunjungan ada yang lain. Mungkin selama di luar Ramadan barangkali boleh jadi kita tidak disiplin dalam beribadah. Mungkin sholat kita barangkali kalau zuhur itu masuk baru jam 12.32, kita mungkin sholat zuhur jam 1, mungkin jam 2, bahkan mungkin jam 3 sholat zuhur kita. Tapi insya Allah selama Ramadan 1 bulan ini kita utamakan latih diri kita. Adalah bulan latihan agar kita benar menjadi orang yang disiplin dalam beribadah, disiplin dalam bekerja. Dan itulah maka Rasul yang kita semua bahwa Ramadan melatih kita semua untuk disiplin dalam berbagai hal, terutama tentunya disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita memberikan beberapa gambarnya, juga ulama telah menyatakan ternyata puasa ini melahirkan berbagai potensi bagi diri kita. Termasuk tadi dengan puasa ini insyaallah selain kita memiliki sifat sabar,
juga menjadi orang-orang yang disiplin dalam berbagai bentuk kegiatan kita, termasuk dalam bekerja dan beribadah. Jadi yang kita jadikan puasa bermalas-malasan. Mungkin sebagian di antara kita, anak-anak muda kita tidur, begitu habis sahur tidur sampai jam 12. Kemudian setelah zuhur dia jam setengah 1:05 atau 10. Tidur lagi dari jam 1 sampai jam 3 menjelang asar. Itu bukan puasa benaran, tapi puasa tidur. Yang barangkali dalam catatan kita dan harapan kita semua tentunya ini akan dirubah. Karena nilai orang puasa bekerja dan beribadah lebih sempurna ketimbang puasanya orang tidur atau tiduran di rumah itu saja. Karenanya disiplin bagian dari harapan kita mulai Ramadan yang kita laksanakan insyaallah mulai besok sampai 1 bulan ke depan. Dan terakhir yang kelima adalah Ramadan melatih diri kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 152, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah di ayat ini, ingatlah kalian kata Allah, agar aku ingat sama kalian. Ini ulama menerjemahkan bahwa ternyata kalau kita ingin Allah ingat kita, kalau kita menginginkan diri kita, Allah panggil kita, Allah akui kita sebagai hambanya, maka ingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Cukup banyak sekali. Dalam Al-Quran Allah ceritakan dan juga Rasul telah menjelaskan. Di antaranya, aqimis shalah li zikri. Dia berasal untuk mengingatku kata Allah. Dan ini sebenarnya Allah katakan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku. Laksanakan ajaran kata Allah, agar aku ingat sama kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada kata Allah, jangan selalu kalian mengingkarkan ayat-ayatku. Nah, ternyata kami sedang menjemahin kata Allah. Ramadan yang kita lalui insyaallah mulai besok ini melatih diri kita semua untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini ternyata orang yang bersyukurlah insyaallah peluang kita Allah berikan rezeki lebih banyak kepada kita semua. Ketika kita bersyukur Allah akan tambahin nikmatnya. Tetapi ketika mengingkari nikmat Allah, yakinlah cepat atau lama Allah tarik kembali memberikan kepada kita dan kita jadi orang menyesal dunia dan akhirat. Mudah-mudahan 5 kriteria ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala kira yang kita peroleh selama Ramadan ini agar menjadi orang bertakwa yang terbaik, agar menjadi orang yang peduli kepada orang lain, empati yang tinggi, dan menjadi orang penyabar, serta menjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai disiplin yang tinggi dalam beribadah dan bekerja, dan terakhir menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ceramah singkat insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.